Panggilan ini ditujukan kepada sahabatnya. Teman ini, saat ini, juga berusia lebih dari 90 tahun. Seperti Bai Mai, dia sangat ingin tahu bagaimana Carlene menjadi 20 tahun lebih muda sejak dia meninggalkan gunung itu dan kembali ke Amerika Serikat. Namun, Carlene terus mengatakan kepadanya bahwa kesempatan surgawi tidak dapat diungkapkan. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, tetapi tidak pernah menyebutkan setengah kata. Ada beberapa kali, pihak lain hampir berbalik bersamanya, dan bahkan secara langsung mengeluarkan ancaman pemutusan hubungan kerja, tetapi Carlene masih tidak mengungkapkan setengah kata. Alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa tetapi juga benar-benar tidak berdaya hingga ekstrim. Dia sendiri memiliki pengetahuan setengah tentang nasib orang-orang, jelas bahwa nasib temannya tidak seperti itu. Terlebih lagi, dia menerima bantuan besar dari Tama, dan bagaimana dia bisa menoleh dan membocorkan informasi Tama. Tama adalah satu-satunya orang yang dia temui dalam hidupnya yang memiliki nasib Dragon Grid, jadi dia tahu betul bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak dapat menyentuh sisik Dragon Grid. Jadi, dia hanya bisa menutup mulutnya. Pada akhirnya, teman itu cukup kesal padanya, dan bahkan secara bertahap memutuskan komunikasi. Carlene tahu betul bahwa temannya, sekarang juga telah sekarat. Dia berjuang sepanjang hidupnya, dengan kekayaan yang tidak ada habisnya. Sekarang yang paling dia inginkan, adalah hidup beberapa tahun lagi. Jadi, melihat perubahan besar dalam dirinya, dia secara alami tergerak. Dia gagal memberikan jawaban yang dia inginkan, hatinya marah pada dirinya sendiri, juga sepenuhnya bisa dimengerti. Bahkan Carlene sendiri, karena rasa malu di hatinya, selalu merasa malu untuk menghadapinya. Namun, sekarang Carlene akhirnya dapat mengungkapkan berita itu, jadi hal pertama yang dia pikirkan adalah teman ini. Teman Carlene ini bernama Daron Fei. Daron menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat pada usia 18 tahun untuk mencari nafkah. Dan sampai saat dia pensiun pada usia 80 tahun, dia telah menciptakan kerajaan bisnis senilai setidaknya 400 triliun dolar, dan merupakan eksistensi legendaris di seluruh komunitas Indonesia Amerika Utara. Namun, orang dalam daftar Forbes ini tidak meninggalkan jejak setengah pun. Dia adalah orang kaya yang sangat tersembunyi yang sering dibicarakan oleh masyarakat kelas atas barat. Daftar Forbes menghitung dana, sebagian besar pendiri beberapa perusahaan yang terdaftar dan pemegang saham utama, hanya aset orang-orang seperti itu sulit untuk disembunyikan. Misalnya, ketika Bill Gates yang dominan dalam jangka panjang yang paling kaya di dunia, Microsoft-nya telah memilih untuk go public, maka sebagian besar informasi keuangan Microsoft harus terbuka untuk dunia luar. Seperti berapa nilai pasar korporatnya, pasar sekuritas dapat memeriksa datanya kapan saja, dan Bill Gates sendiri yang memegang saham Microsoft berapa banyak. Pasar sekuritas juga memiliki pengungkapan publik, sehingga hanya perlu melakukan perkalian dan pembagian, Anda dapat mengetahui berapa banyak uang yang dimilikinya dalam nilai saham Microsoft. Selain itu, berapa banyak perusahaan lain yang terdaftar di bawah namanya. Pada dasarnya juga informasi publik, cari tahu perusahaan-perusahaan ini, satu persatu, dan kemudian jumlahkan total, adalah nilai perkiraannya. Topik semacam ini, bahkan tanpa Forbes, hanya orang yang mengerti matematika sekolah menengah dapat menghitungnya. Namun, ada sejumlah besar taipan tak terlihat di dunia ini, meskipun mereka memiliki industri yang tak terhitung jumlahnya di bawah tangan mereka, tetapi tidak ada perusahaan yang akan memilih untuk go public. Alasan mengapa mereka tidak terdaftar adalah karena mereka tidak ingin dunia luar mengetahui identitas dan kekayaan mereka. Karena, begitu perusahaan tidak memilih untuk go public, maka dia tidak memiliki kewajiban apapun kepada dunia luar untuk mengungkapkan status pendapatan mereka, sehingga dunia luar tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa nilai perusahaan tersebut.
Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka memiliki perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah lepas pantai di seluruh dunia, di mana perlindungan informasi perusahaan sekuat Bank Swiss, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak kekayaan yang sebenarnya mereka miliki. Daron ketika dia masih muda, dan persahabatan ini telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Selain karena kerja keras dan kemampuannya sendiri, kesuksesan Daron di dunia bisnis juga karena bimbingan Carlen. Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah mengalami banyak perubahan besar, masing-masing mewakili peluang besar, dan Daron hampir selalu menuai hasilnya. Ini juga membuat hubungannya dengan Carlen semakin tidak bersahabat. Daron berjuang sampai dia pensiun pada usia 80 tahun, dan setelah dia berusia 80 tahun, dia mencari umur panjang di dunia. Pencariannya untuk umur panjang bukanlah tahayul, tetapi pencapaian yang dia buat dalam hidupnya begitu cemerlang sehingga dia tidak bisa pergi, dan dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian. Bahkan, banyak pengusaha yang sesukses dirinya mencoba segala cara untuk mengejar umur panjang. Hanya saja, cara mereka mengejar umur panjang sangat berbeda dengan para kaisar kuno yang mencari keabadian dan obat-obatan. Sebagian besar pengusaha ini mengejar umur panjang mulai dari sains. Misalnya, seorang pria tertentu yang pernah menjadi orang terkaya di Indonesia menginvestasikan miliaran dolar untuk meneliti otak manusia. Banyak orang mengatakan bahwa dia menginvestasikan begitu banyak uang untuk meneliti otak dengan harapan mencapai keabadian otak manusia. Dan Daron jelas lebih baik daripada orang terkaya itu dalam hal ini. Selama bertahun-tahun ia telah berturut-turut menginvestasikan setidaknya 2 triliun dolar dalam pendanaan penelitian ke salah satu laboratorium penelitian transplantasi organ paling canggih di dunia. Untuk mengeksplorasi apakah manusia dapat menggandakan harapan hidup mereka melalui transplantasi organ besar. Dan dalam hidupnya, ia telah menjalani beberapa transplantasi organ karena berbagai kondisi medis. Di tangan orang biasa, dengan begitu banyak operasi besar, saya khawatir bahkan pada usia 70 tahun, dia mungkin tidak dapat hidup. Daron, bagaimanapun, mampu melalui begitu banyak transplantasi organ dan masih hidup sampai lebih dari 90 tahun, laboratorium ini membutuhkan banyak pujian. Pada saat yang sama, ia juga berinvestasi dalam program penelitian otak yang mirip dengan orang terkaya. Berharap dapat melestarikan otak manusia dan kesadaran manusia ketika tubuh fisik tidak dapat diambil kembali, sehingga dapat mencapai kehidupan abadi yang sadar. Selain itu, ia telah menginvestasikan tidak kurang dari 1 triliun dolar dalam teknologi penelitian ilmiah kriopreservasi manusia. Agar, pada malam tubuh manusia menuju kematian, dan ketika beberapa jalan lain belum diambil, tubuhnya akan dibekukan, dan kemudian dicairkan dan dibangkitkan di masa depan ketika teknologi keabadian matang. Singkatnya, dia telah merencanakan beberapa arah untuk dirinya sendiri, berharap salah satunya akan berhasil. Sayangnya, dia berinvestasi dalam studi ini, meskipun ada hasil ilmiah tertentu, tetapi jauh dari keabadian yang dia inginkan. Inilah mengapa dia sangat menginginkan kesempatan Carlen. Karena sifat Carlen yang bungkam, dia tidak berkomunikasi dengannya selama beberapa bulan. Tiba-tiba dia menerima panggilan telepon darinya, yang membuat pria tua itu sedikit terpana untuk sementara waktu. Awalnya dia tidak bermaksud menjawab panggilan itu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menekan tombol jawab dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Halo, ada apa?" Carlen tidak terkejut dengan sikapnya ini dan berkata sambil tersenyum, "Daron tua, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Tidak terlalu bagus." Daron mendengus 2 kali melalui hidungnya dan berkata dengan tidak puas, "Saya sekarat, dokter mengatakan bahwa fungsi tubuh saya hampir mencapai akhir, bahkan tanpa penyakit apapun, itu mungkin mati secara alami kapan-kapan."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.